Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Mata Berita Siang, sumber informasi terpercaya yang mengulas berita teraktual dari seluruh penjuru negeri. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting pada siang hari ini. Di antaranya, kasus pencurian yang menghebohkan terjadi di sebuah pabrik kayu Gaharu. Seorang pria nekat membobol pabrik saat waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi hari, menggondol sejumlah ponsel milik para pekerja. Sementara itu dari dunia olahraga, sorotan tertuju pada Piala Presiden 2025 yang tinggal menghitung hari akan segera melakukan kick-off pertamanya. Ajang prestigius ini menjadi panggung bagi klub-klub terbaik di tanah air selain klub lokal. Turnamen ini juga akan dihadiri sejumlah klub Eropa jelang mempersiapkan musim kompetisi yang akan datang. Tetap bersama kami selengkapnya hanya di Mata Berita Siang. Kita awali berita utama pada siang hari ini dari wilayah industri pinggir kota Tangerang Selatan. Sebuah aksi pencurian terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu Gaharu yang terletak di kawasan Pondok Aren. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 6 pagi tadi saat para pekerja masih tertidur pulas. Pelaku yang terekam kamera pengawas datang menggunakan sepeda motor berjenis Yamaha Mio, mengenakan helm ojek online berwarna kuning dan sebuah jas hujan serta masker sebagai alat penyamaran. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat memperhatikan kondisi sekeliling dengan hati-hati saat masuk ke area pabrik. Tanpa menimbulkan kecurigaan, pelaku sempat melihat-lihat ke seluruh bagian pabrik. Setelah mengira situasi sudah aman, pelaku langsung mengarah ke ruang istirahat pekerja dan mengambil 4 unit telepon genggam yang berada di dekat korban yang sedang tertidur pulas. Setelah berhasil mengambil seluruh ponsel korban, pelaku segera melarikan diri menggunakan motor yang sama dan hilang tanpa jejak. Aksi cepat dan terencana ini diduga sudah dirancang sebelumnya oleh pelaku yang telah memantau pabrik tersebut. Keempat korban mengaku baru menyadari kehilangan ponsel mereka saat terbangun beberapa menit setelah kejadian. Pihak korban akan segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian setempat. Rekaman CCTV telah diserahkan kepada aparat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, pihak kepolisian masih melacak identitas pelaku berdasarkan ciri-ciri fisik dan kendaraan yang digunakan. Masyarakat di sekitar lokasi dihimbau untuk lebih waspada terutama saat jam-jam rawan. Apalagi sekarang pelaku kejahatan sudah berani beraksi di pagi hari. Masyarakat dihimbau tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Bagi siapapun yang memiliki informasi terkait, diharapkan dapat melaporkan kepada aparat terdekat untuk membantu proses penyelidikan. Fenomena juru parkir liar di area minimarket kembali menjadi sorotan meskipun telah ada aturan yang menyatakan bahwa parkir di area minimarket tidak dipungut biaya. Namun praktik pungutan tetap marak terjadi di berbagai daerah. Dari banyaknya laporan di lapangan, tidak sedikit pelanggan yang mengaku diminta uang parkir oleh oknum juru parkir, walaupun tidak ada tanda resmi atau pengelolaan parkir yang sah di lokasi tersebut. Dalih yang digunakan bervariasi mulai dari membantu mengarahkan parkir hingga mengawasi kendaraan. Namun pada kenyataannya banyak konsumen yang tidak pernah melihat kegiatan pengawasan atau tindakan nyata dari juru parkir tersebut. Masyarakat seakan terpaksa memberi uang parkir karena adanya rasa tidak enak atau takut kendaraannya dicelakai. Hal ini pun telah menjadi kebiasaan sosial yang lumrah ditemui di berbagai kota maupun daerah pedesaan khususnya di kota Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah mengeluarkan peraturan tegas yang melarang pungutan liar di tempat umum, termasuk area komersial seperti minimarket. Namun lemahnya pengawasan dan kurangnya penindakan menyebabkan aturan tersebut gagal ditegakkan secara konsisten. Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian disebut telah beberapa kali melakukan razia terhadap parkir liar. Namun setelah itu, oknum juru parkir sering kali kembali beraksi seperti biasa.
Masyarakat dihimbau untuk tidak takut melaporkan praktik parkir liar kepada instansi terkait dan tidak memberikan uang secara sukarela jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Penertiban juru parkir liar membutuhkan komitmen dari seluruh pihak termasuk kesadaran masyarakat, pengelola usaha, dan aparat penegak hukum. Tanpa kerjasama yang nyata, pungutan liar akan terus menjadi praktik yang merugikan konsumen dan budaya yang tidak baik ke depannya. Pelanggaran lalu lintas berupa aksi lawan arah kembali terjadi di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melawan arus kendaraan secara masif. Fenomena ini nyaris terjadi setiap hari, baik pagi maupun sore hari saat jam-jam ramai lalu lintas. Para pengendara terlihat dengan sengaja memasuki jalur yang berlawanan untuk memotong waktu dan jarak perjalanan. Yang lebih mengherankan, aksi ini dilakukan bertepatan di depan kantor Polsek Kebayoran Lama dan kantor Kecamatan Kebayoran Lama. Meskipun demikian, sejumlah pelanggar tetap nekat dan tidak menghiraukan ketertiban lalu lintas maupun keberadaan petugas. Warga sekitar menilai kebiasaan melawan arah ini sudah terjadi bertahun-tahun dan menjadi hal yang lumrah di kawasan tersebut. Bahkan tak sedikit pejalan kaki dan pengendara lain yang merasa terganggu dan terancam keselamatannya karena aksi ugal-ugalan para pelanggar. Sejumlah pengguna jalan mengaku telah beberapa kali melaporkan kejadian tersebut, namun tidak ada tindakan tegas atau penertiban yang konsisten dari pihak berwenang. Kepadatan lalu lintas ditambah minimnya fasilitas pengawas jalan diduga menjadi faktor penyebab terus berulangnya aksi melawan arah ini. Pihak kepolisian diminta untuk lebih serius menanggapi masalah ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengendara lain yang sudah mematuhi aturan lalu lintas dengan tertib. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari kawasan urban yang makin kreatif dalam memanfaatkan ruang publik. Sebuah kedai sederhana di pinggir rel kereta api kini menjelma menjadi tempat nongkrong yang unik dan digemari kaum muda, terutama para mahasiswa. Namanya kedai pinggir rel, dari namanya saja kita sudah tahu tempat ini tidak biasa. Berada tepat di samping jalur rel kereta aktif, kedai ini justru ramai dikunjungi oleh anak muda. Berlokasi tidak jauh dari stasiun Kebayoran Lama, kedai yang semula hanya menjual kopi dan makanan ringan seperti gorengan dan mie instan ini berubah menjadi ruang komunitas yang ramai setiap hari. Nuansanya yang nyaman dan suara kereta yang lalu lalang justru menjadi ciri khas dan bukan menjadi gangguan, tetapi menjadi sebuah bagian dari suasana yang membuat pengunjung merasa nyaman nongkrong berjam-jam di tempat ini. Yang membuatnya unik adalah letaknya yang hanya beberapa meter dari rel kereta aktif. Saat kereta melintas, getaran dan suara bising menjadi bagian dari pengalaman yang dicari pengunjung. Selain itu, harga makanan dan minumannya bersahabat. Semua minuman di sini dibanderol dari harga 6.000 sampai 16.000 saja. Selain itu, untuk nongkrong, tempat ini juga kerap menjadi ruang alternatif untuk mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. Fasilitas seperti wifi, harga yang ramah di kantong, dan colokan listrik yang memadai menjadi nilai tambah di tengah suasana yang sederhana. Sejumlah mahasiswa mengaku merasa lebih produktif saat bekerja di tempat terbuka seperti ini dibandingkan di dalam perpustakaan atau kafe komersial yang terlalu ramai. Fenomena kedai pinggir rel ini menunjukkan bahwa tempat nongkrong tak harus mewah untuk menjadi pilihan. Yang dibutuhkan adalah suasana yang menghadirkan kenyamanan dan pengalaman baru yang unik. Dan jangan lupa harga pas di kantong. Pemirsa, di tengah padatnya kota Jakarta yang penuh dengan gedung menjulang dan kemacetan, terdapat sebuah ruang hijau yang memberikan kesegaran sekaligus kehangatan untuk keluarga tercinta. Hutan Kota GBK menjadi salah satu tujuan favorit untuk piknik dan bersantai bersama orang-orang terdekat. Terletak di kawasan kompleks Gelora Bung Karno, hutan kota menyuguhkan pemandangan alami dengan pohon-pohon besar yang rindang, jalur setapak yang tertata rapi, serta rumput hijau yang luas untuk duduk dan beraktivitas.
Pada akhir pekan atau hari libur, tempat ini dipadati oleh keluarga yang membawa bekal sendiri sambil memasang tikar dan menghabiskan waktu dengan bercengkrama, bermain, atau sekedar berjalan santai di bawah teduhnya pohon-pohon tropis. Selain udara yang lebih sejuk, suasana tenang dan jauh dari kebisingan kota, membuat hutan kota GBK menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat sekaligus mendidik anak mengenal alam lebih dekat. Tak sedikit juga yang menggunakan area ini untuk berolahraga, yoga pagi, maupun mengadakan sesi foto keluarga di bawah rindangnya pohon-pohon yang rindang. Dengan akses yang mudah, fasilitas umum yang cukup lengkap seperti WC, serta tidak dibungut biaya masuk, hutan kota GBK menjadi pilihan wisata alternatif bagi warga ibu kota yang menginginkan waktu berkualitas bersama keluarga. Pemerintah setempat juga terus melakukan perawatan rutin agar ruang terbuka hijau ini tetap asri dan nyaman bagi para pengunjung. Hutan kota GBK adalah contoh bahwa di tengah hiruk-pikuk perkotaan, ruang untuk beristirahat dan menikmati alam masih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kita masuk ke informasi olahraga. Piala Presiden 2025 bersiap untuk kembali digelar dan menjadi salah satu agenda bergengsi di awal musim kompetisi sepak bola tanah air. Turnamen pramusim ini rencananya akan dimulai dalam beberapa hari ke depan dan akan diisi oleh deretan tim elit dari Liga 1 serta tim undangan dari luar negeri. Sejumlah klub ternama telah dipastikan akan menjadi kontestan di ajang ini. Di antaranya adalah Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, dan Indonesia All Star yang akan dipilih melalui voting pemain favorit oleh publik. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan diwarnai kehadiran tim internasional seperti Thaipot FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris yang akan memberikan nuansa baru pada Piala Presiden tahun ini. Piala Presiden 2025 tak hanya menjadi uji coba strategi bagi para pelatih, namun juga menjadi momen penting bagi klub untuk menilai kekuatan skuad dan menyatukan kerjasama antar pemain sebelum Liga 1 resmi bergulir. Antusiasme penggemar sepak bola nasional juga mulai terlihat di media sosial, terutama dari pendukung Persib dan Arema yang selalu memadati tribun di tiap gelaran Piala Presiden sebelumnya. Panitia penyelenggara menjamin gelaran kali ini akan lebih meriah dengan konsep hiburan sebelum dan sesudah pertandingan, termasuk penampilan musik dan pesta kemeriahan di setiap kota penyelenggara. Persiapan stadion, pengamanan, dan penjadwalan saat ini masih terus dimatangkan agar turnamen berjalan lancar dan aman untuk semua penonton pada saat acara pembukaan tanggal 6 Juli nanti. Piala Presiden 2025 diharapkan menjadi pembuka yang sempurna bagi musim baru Liga Indonesia dan sekaligus menghidupkan hiburan positif di kalangan supporter dan pencinta sepak bola nasional. Beralih ke kanvas internasional dari dunia balap Formula One, sebuah insiden menghebohkan terjadi dalam gelaran F1 terbaru. Max Verstappen terlihat kecelakaan dengan pembalap muda Kimi Antonelli. Insiden terjadi di tikungan pertama saat lap baru saja dimulai dan Verstappen sedang merebutkan posisi kelima. Kimi Antonelli yang saat itu bersaing di posisi tengah kehilangan kendali saat melakukan pendekatan di lintasan dengan kecepatan tinggi. Tanpa terkendali, mobil Antonelli meluncur karena terlalu dalam saat menginjak rem dan ban bagian kanan depan terkunci sehingga menabrak bagian samping belakang mobil Verstappen, membuat keduanya terhempas keluar lintasan. Beruntung tidak ada cedera serius yang dialami oleh kedua pembalap, namun mobil keduanya mengalami kerusakan yang cukup parah dan tidak dapat melanjutkan balapan. Insiden ini langsung mengundang banyak perhatian mengingat Verstappen adalah salah satu favorit kuat untuk merebut gelar musim ini di GP Austria. Sementara Kimi Antonelli masih terbilang pendatang baru di kelas utama Formula One. Like yesterday in qualifying, but overall, we didn't really have that great pace anyway this weekend. So a lot of learnings for us, how we hopefully can do better next weekend. But yeah, that's of course not an ideal result today. Pihak steward langsung melakukan investigasi dan hasil sementara menyimpulkan bahwa Antonelli mengalami gagal rem akibat ingin mendahului pembalap lain dan kelebihan kecepatan saat masuk ke tikungan.
sehingga menyebabkan hilangnya grip pada mobil Antonelli. Dalam pernyataan resmi setelah balapan, Antonelli menyatakan permintaan maafnya kepada Verstappen dan tim Red Bull, dan mengaku akan belajar banyak dari kejadian tersebut. Sementara itu, Verstappen menerima insiden tersebut sebagai bagian dari resiko balapan, namun tetap menyayangkan kehilangan poin penting di tengah persaingan ketat musim ini. Insiden ini diprediksi akan menjadi titik krusial dalam perburuan gelar F1 musim 2025 dan menambahkan dinamika baru dalam kompetisi yang semakin sengit. Demikian berita-berita utama yang telah kami sajikan hari ini dalam Mata Berita Siang. Semoga informasi yang kami tayangkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi Anda dalam mengikuti perkembangan peristiwa terkini. Terus ikuti berita-berita selanjutnya hanya di Mata Berita Siang setiap hari pukul 12 siang. Atas nama seluruh tim redaksi yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program Mata Berita Siang.